Apa sih itu kesetaraan dan keadilan gender? Banyak orang yang salah paham ketika kita menyebut istilah kesetaraan dan keadilan gender. Karena tidak kenal, maka timbullah berbagai macam interpretasi yang buat saya kadang-kadang menggelikan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kesetaraan gender itu adalah sebuah faham yang datang dari barat untuk mengubah laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Menurut saya ini sungguh-sungguh menggelikan. Mengapa? Karena itu jauh dari apa yang ingin saya jelaskan mengenai istilah kesetaraan dan keadilan gender. Memang betul istilah kesetaraan dan keadilan gender itu baru kita kenal belakangan. Dan bahkan istilah gender itu tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia kita. Karena itu banyak di antara kita curiga dengan istilah ini. Tetapi yakinlah bahwa buat saya, ya meskipun istilah ini datang dari luar, karena kita tidak memiliki kosakata gender dalam bahasa Indonesia kita, tetapi buat saya itu tidak mesti membuat kita curiga ataupun bahkan menjadikan kita fobi terhadap istilah ini. Tetapi mari kita pahami lebih dahulu apa yang diinginkan dengan istilah ini dan mengapa ini menjadi penting di dalam kehidupan sosial kita, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita. Istilah kesetaraan dan keadilan gender itu memang datang dari barat dan diperkenalkan oleh para feminis. Tetapi intinya adalah bagaimana menjadikan manusia itu saling menghargai. Dan dengan upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender itu diharapkan tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi violence, kekerasan terhadap laki atau perempuan untuk alasan apapun. Tidak ada lagi perilaku diskriminatif terhadap laki maupun perempuan. Karena bicara tentang gender itu kita bicara tentang manusia yang terdiri dari laki dan perempuan. Nah, sementara dalam masyarakat kita, dari dua jenis kelamin yang ada ini, ternyata perempuan itu yang paling banyak mengalami ketidakadilan, mengalami diskriminasi, mengalami kekerasan karena faktor-faktor budaya, karena faktor-faktor struktur, juga karena faktor interpretasi ajaran agama. Karena itu mari kita perbaiki kondisi ketimpangan yang muncul di masyarakat ini. Karena kalau kita tidak mau secara serius menangani persoalan-persoalan ketimpangan gender ini, maka akan terjadi terus-menerus dalam masyarakat kita berbagai ketidakadilan, berbagai perilaku-perilaku yang tidak manusiawi, yang menimpa baik laki maupun perempuan. Karena itu buat saya, kesetaraan dan keadilan gender ini harus menjadi isu bagi semua orang, laki dan perempuan, tidak ada perbedaan sedikit pun. Nah, apa sih sebetulnya yang diinginkan dengan konsep atau dengan isu atau dengan perjuangan membangun kesetaraan dan keadilan gender ini? Yang pertama adalah menegakkan kesamaan, kesederajatan, sehingga laki dan perempuan itu sama-sama bisa bekerja sama, bisa bergandeng tangan, membangun keadilan dalam masyarakat, dalam keluarga misalnya. Bagaimana istri dan suami, ayah dan ibu itu bekerja sama, saling membantu dalam tugas-tugas domestik di rumah tangga maupun dalam tugas-tugas di area publik. Mereka saling membantu. Karena itu kesetaraan dan keadilan gender juga menafikan adanya perempuan yang apatis, yang tidak ingin mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya. Karena sebagai manusia tidak ada bedanya antara laki dan perempuan. Mereka sama-sama makhluk yang diciptakan Tuhan. Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, ya dua-duanya itu harus bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masyarakatnya. Kesetaraan dan keadilan gender menginginkan agar perempuan itu memberdayakan dirinya, sama halnya dengan saudara-saudara mereka yang laki-laki. Jadi untuk menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat, dua-duanya harus punya akses dalam pendidikan. Keduanya juga harus punya akses untuk menambah keterampilan sebagai modal sosial dalam kehidupan di masyarakat. Nah, di dalam kehidupan keluarga, suami dan istri, ya, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan itu sama-sama bertanggung jawab dalam tugas-tugas domestik di rumah tangga, sehingga pekerjaan-pekerjaan domestik itu tidak menjadi beban bagi para perempuan semata. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita. Kalau keduanya itu melakukan tugas-tugas domestik secara bertanggung jawab, maka tidak perlu lagi kita membutuhkan pembantu rumah tangga seperti yang terjadi dalam masyarakat kita. Karena kerja-kerja domestik itu bisa kita selesaikan bersama secara bergotong royong dan secara nyaman dalam kehidupan rumah tangga.
Di dalam kehidupan sosial, kesetaraan dan keadilan gender ini juga perlu. Mengapa? Agar supaya pembangunan bangsa ini yang notabene terdiri dari laki dan perempuan. Jadi kalau bangsa Indonesia ini terdiri dari 240 juta orang, maka pastikan 100 juta lebih itu adalah kaum perempuan. Nah, kalau kaum perempuan ini tidak diberdayakan, mereka akan menjadi sampah dalam masyarakat. Mereka akan menjadi beban dalam pembangunan ini. Karena itu kalau mereka itu diberdayakan, dijadikan sebagai subjek pembangunan, maka saya yakin akselerasi pembangunan di Indonesia akan menjadi lebih cepat. Karena itu tujuan pemerintah menjadikan pengarus utama gender sebagai salah satu strategi itu menjadi sangat relevan dalam kehidupan sosial kita dan dalam membangun bangsa ini. Keduanya, laki dan perempuan yang jumlahnya hampir seimbang, berarti sekitar 120 juta laki dan 120 juta perempuan. Dua-duanya harus menjadi subjek, dua-duanya harus berdaya dan memiliki kemampuan-kemampuan yang optimal dalam kapasitasnya masing-masing untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.